Halo Sobat Tani, selamat pagi. Apa kabar semua? Sehat-sehat ya. Biar mantap kita ini. Ini masih kelihatannya musim kemarau di beberapa daerah, termasuk Sumatera Utara ini masih kemarau ya Sobat Tani ya. Nah, mungkin pertengahan bulan 8 atau akhir bulan 8 sudah mulai masuk musim tanam. Nah, setelah saya muter-muter, saya lihat masih banyak petani kita masih memiliki mindset yang beranggapan bahwa bertani itu hanya sekedar berproduksi yang sebanyak-banyaknya, membudidayakan tanam yang secantik-cantiknya, sebagus-bagusnya. Nah, itu masih yang saya lihat banyak sekali. Nah, mindset ini atau cara berpikir ini Sobat Tani harus coba rubah. Bertani itu tidak lagi sekedar bertani. Nah, bertani itu adalah sudah menjadi bagian dari bisnis, atau bahkan Sobat Tani bisa disebut sebagai produsen, pabrikan. Nah, Sobat Tani itu adalah bagian dari bisnis yang memproduksi produk. Nah, ini harus Sobat Tani sadar bahwa Sobat Tani itu adalah pebisnis. Nah, makanya bertani itu harus menggunakan cara berpikirnya pebisnis. Nah, cara berpikirnya para pebisnis itu ada 3 hal yang harus diperhatikan ya Sobat Tani. Apa itu? Pertama itu adalah pengadaan barang. Kalau dia pebisnisnya pedagang, pengadaan barang pertama. Kalau dia produsen berarti produksi, sama kayak Sobat Tani, memproduksi. Nah, itu satu. Yang kedua adalah biaya. Yang ketiga adalah pemasaran. Nah, ini 3 hal penting, walaupun banyak faktor hal ya, banyak lagi hal-hal penting, tapi ini faktor sangat penting sekali diperhatikan. Nah, bagian pemasaran ini memang di negara kita, pertanian ini, para Sobat Tani masih kesulitan dalam hal pemasaran. Masih banyak jalur, masih banyak tingkatan. Nah, ini memang agak berat ya. Ini butuh semangat, butuh kemampuan untuk bisa memotong ini ya, karena jalur distribusinya sangat panjang. Nah, jalur distribusi yang sangat panjang ini akan sangat merugikan petani sebenarnya Sobat Tani, karena harga user atau pengguna dengan harga produsen, harga Sobat Tani itu bisa jadi jauh sekali timpangnya karena panjangnya jalur distribusinya, ya kan? Nah, cuman ini ya pekerjaan sulit, karena banyak juga petani-petani kita ini kan masih petani yang jumlah lahannya masih sangat kecil. Tapi bisakah itu diterobos sama Sobat Tani jalur distribusi? Bisa, dengan cara berkelompok. Nah, ini juga masalah serius. Banyak kali teman-teman Sobat Tani yang kita suruh untuk berkelompok, nggak tahu ya, sulit sekali saya lihat. Atau memang karena selama ini salah persepsi tentang kelompok tani ya. Nah, nanti satu season saya akan coba bahas betapa pentingnya membentuk kelompok. Sangat penting sekali dan sangat membantu Sobat Tani. Nah, nanti dalam satu season saya akan coba gambarkan ya, bagaimana pentingnya berkelompok. Oke Sobat Tani, nah kita bahasnya 2 aja dulu yang paling penting. Nanti urusan pemasaran karena memang agak sulit ya. Nah, yang istilah Sobat Tani untuk saat ini sulit untuk Sobat Tani kendalikan. Nah, yang bisa Sobat Tani kendalikan sekarang ini ada 2, produksi dan biaya. Nah, ini 2 harus benar-benar diperhatikan,
keseimbangan produksi dan biaya itu penting sekali sobat tani perhatikan. Jadi jangan lagi hanya berpikir seolah-olah berproduksi aja sebanyak-banyaknya, biayanya nggak diperhitungkan. Jadi perlu diperhatikan biaya. Nah, seperti apa tuh? Di mana gambarannya pentingnya biaya itu? Nah, saya kasih gambarannya sobat tani. Mana lebih bagus? Misal saya kasih contoh tomat ya. Produksi tomat 8 kilo atau 3 kilo. Nah, pasti sobat tani sebanyak sekarang ini selalu akan berpikiran yang paling bagus itu adalah jika mampu menghasilkan 8 kilo per batang pohon tomat. Semua petani pasti akan selalu berpikiran seperti itu. Tapi benarkah seperti itu? Belum tentu. Nah, sobat tani perlu perhatikan satu lagi faktor utama, yaitu biaya. Misal kita kasih contoh ya, jika sobat tani memproduksi 8 kilo per pohon, biayanya 16.000 per pohon. Misal ini contoh hanya ya, penyontohan saja. Saya tidak belum pernah secara survei secara benar seperti apa pembiayaannya. Cuman yang saya lihat pembiayaan di petani itu sangat sulit kita dapat data yang benar tentang biayanya, karena petani kita jarang sekali ada yang catat ya. Nah, tapi kita kasih penyontohan aja biar sobat tani paham betul antara produksi dengan biaya itu sangat punya keterkaitan yang perlu diperhatikan. Nah, misalnya kayak tadi ya, 8 kilo sobat tani mengeluarkan biaya 16.000. Nah, sedangkan sobat tani yang lain mungkin 3 kilo biaya yang dia keluarkan cuma 4.000. Mana yang lebih bagus? Nah, itu tadi pentingnya tadi harga yang kita bilang tadi ya. Satu lagi, jika harga 2.000, artinya yang 8 kilo biaya 18 itu nol hasilnya kan? Harga jualnya 2.000, biaya 16.000, dapat 8 kilo, harga 2.000, dapat 16.000. Artinya hasil jualnya cuma 16.000, biaya 16.000, hasilnya nol. Bagaimana dengan yang 3 kilo tadi? Biayanya 4.000, dia dapat 3 kilo kali 2.000 dapat 6.000, dia masih untung 2.000 rupiah. Ya kan sobat tani? Dengan 3 kilo, artinya apa sih? Kalau dengan 3 kilo belum tentu dalam bisnis memproduksikan 3 kilo belum tentu lebih jelek dibandingkan memproduksi 8 kilo dalam dua bisnis. Karena dalam dunia bisnis itu yang selalu diperhatikan adalah cuan, keuntungan. Bertani itu kita untung atau tidak. Kita bukan berkompetisi agar tanaman kita secantik-cantiknya, agar tanaman kita sebanyak-banyak hasilnya, bukan. Tetap adalah prioritas kita itu adalah cuan, keuntungan. Ya, jadi sobat tani sangat penting sekali melihat memperhatikan produksi dan biaya. Tapi apakah 8.000 itu 8 kilo itu nggak berarti nggak bagus? Oh, enggak juga. Kalau dengan 8 kilo bisa cuman biayanya 8.000, artinya biaya 8 kilo 8.000 hanya 8.000 biaya per pohon, artinya tetap lebih bagus 8 kilo. Nah, itu makanya perlu sobat tani perhatikan, biaya dan produksi itu sama-sama punya peranan penting sobat tani. Karena itu sobat tani mulai sekarang himbauan saya, mulailah mencatat biaya, mulailah mencatat apa saja produk-produk yang digunakan, mulai mempelajari apa saja yang sudah dilakukan ya, sehingga nanti setelah itu tercatat apakah itu terlalu besar atau terlalu kecil, atau kalau dia kebesaran kita bisa memilah-milah biaya-biaya mana lagi yang bisa kita kurangin, ya kan? Kita harus, kalau bisa kita mengurangi biaya dengan produksi yang sama, itu harus kita lakukan. Atau dengan kata lain, kalau kita ingin menambah biaya, produksinya pun harus meningkat. Ya, sobat tani perlu dipelajari pelan-pelan ya.
Kalau kalau kita sudah catat semua biayanya, kita sudah dapat datanya, tinggal kita bagaimana nanti sobat tani penanaman berikutnya mengolah. Kalau seandainya kita bisa kurangin biaya dengan produksinya masih sama, ya kita kurangin biayanya. Atau kalau sobat tani ingin berpikir kan ini ada penambahan biaya, boleh. Syaratnya ketika ingin menambah biaya, produksinya harus meningkat. Nah, itu cara berpikirnya para pebisnis. Nah, bertani itu tidak hanya sekedar secantik-cantiknya. Kena jamur dikit, misal kena apa bintik-bintik dikit ya enggak usah panik. Ya kan? Istilahnya ada tanaman kita yang kena akar apa butung batang 1-2 pohon, ya enggak usah panik, biasa saja. Dalam dunia bisnis itu ada resiko itu ya berapa persen. Karena yang istilahnya kenanya hanya masih kisaran 5-10%, ya nggak usah terlalu langsung panik banyak ya sobat tani itu giliran lihat ada 1-2 tanamannya kena langsung panikan, langsung tiap hari semprot tiap apa, enggak seperti itu ya sobat tani ya, enggak. Karena apapun ceritanya ya namanya dalam bisnis nggak mungkin 100% sempurna. Pasti ada saja kendala, tantangannya ada apa. Nah, itu bagian dari risiko. Nah, risikonya itulah yang perlu juga kita manajemen dengan baik. Nah, kalau risiko masih 2%, 3% itu masih batas normal. Ya kan? Nah, itu masih biasa-biasa saja. Nggak usah terlalu langsung panikan segala macam. Nggak langsung buat nyemprot sebanyak-banyaknya apa sengaja dimasukin, enggak. Kalau ada yang kena 1-2, ya itu masih normal. Jadi nggak usah panik gitu loh Pak sobat tani ya, sehingga kepanikan ini bisa akan meningkatkan biaya yang berlebihan. Ya, karena itu sobat tani mulai sekarang himbau cobalah memanajemen biayanya sebaik-baiknya. Nah, yang kedua belajar tentang apa saja yang sudah digunakan, pestisidanya apa, pupuknya seperti apa. Nah, sehingga nanti setelah itu sudah tercatat baik, sobat tani bisa memilah-milah, ini bisa saya potong apa tidak, ini bisa saya tukar dengan yang ini apa tidak, ini dengan, sehingga tetap nanti muaranya adalah tentang biaya gitu. Nah, satu lagi sobat tani, banyak sekali sobat tani yang saya temuin itu salah pemahaman tentang biaya. Ini ya sobat tani, biaya mahal tidak sama dengan harga mahal. Artinya harga suatu produk tidak sama dengan biaya. Ini kadang sobat tani berpikiran selalu kalau ingin beli produk satu, seolah-olah kalau harganya satu produk ini mahal, istilahnya agak lebih tinggi, ini seolah-olah biaya ini mahal. Tidak. Enggak, teman sobat tani ya. Harga suatu produk tidak menentukan mahalnya biaya dalam bertani. Biaya itu adalah semua yang dikeluarkan oleh sobat tani untuk memproduksi tanamannya sobat tani ya, tanaman tomat gitu ya, cabai gitu ya. Seluruh biayanya. Harga suatu produk belum tentu. Nah, sebagai contoh, ini contoh misalnya. Ada satu produk misal harganya 200.000. Nah, ini produk ini bisa mengatasi beberapa masalah. Misal ada masalah trip, kutu-kutuan, foto kebul, segala macam kutu-kutuan nih. Dia bisa atasi. Nah, satu produk ini cukup dengan satu produk. Dia sampai ulat-ulat kecil dia bisa. Nah, cukup harga 200.000. Nah, 250. Nah, ini kelihatan mahal. Tapi apakah dia betul mahal? Enggak, mungkin dibandingkan mungkin sobat tani ada pakai untuk mengatasi tadi kutu kebul, trip dan segala macam. Sobat tani menggunakan 3 jenis obat dengan masing-masing harga yang 250 ml tadi, taruh saja misal 100.000. Jauh kan harganya 100.000, tapi sobat tani pakai 3. Ya kan? Jadi mana lebih mahal? Sobat tani bagi 3 atau kita buat 2 nih, harga 125 atau nanti harga 110 satu produk. Tapi sobat tani pakai 2, ada 2 jenis ya, kutu-kutu sama trip ya kan. Nah, sobat tani pakai ini ada 2. Harganya 125. Kali ini 250, sedangkan ini cuma 200, mana yang lebih mahal? Ya kan? Jadi
bukan harga sebuah produk yang menentukan mahalnya biaya, tapi lihat produk itu sasarannya kemana, tujuannya kemana, penggunaannya kemana. Nah ini kalau boleh lah, saran kita juga sobat tani mau belajar, mau mempelajari, memahami produk, ya ini butuh memang effort, butuh kemauan. Kalau enggak, ya istilahkan kalau sobat tani semuanya mengandalkan kepada petugas lapangan, mengandalkan kepada orang lain, nanti akibatnya adalah biaya sobat tani ditentukan oleh orang lain. Nah itu agak-agak ya menyulitkan sobat tani semua ya. Nah sobat tani, harapan saya saudara sobat tani mau belajar, mau mempelajari, mau mulai sekarang mengurai biaya-biaya yang sobat tani gunakan. Oke sobat tani, semakin sukses, salam sukses.